Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam tugas pembangunan perencanaan wilayah. Nah, di sini yang saya bahas adalah peran Kementerian Dalam Negeri. Nah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda itu ditetapkan pada tanggal 30 September 2014. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan Pemda secara nasional. Nah, di sini ada 4 pembagian, yang mana pekerjaan Pemda: pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, demokrasi, penegakan hukum dan kesatuan bangsa, penjabaran visi misi dan program sesuai dengan agenda prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden, penjabaran program operasional Kemendagri, koordinasi antara KL secara terpadu, melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih, berwibawa dalam rangka memperkokoh NKRI, mengelola dan memecahkan berbagai isu strategis. Adapun pasal yang mengatur daripada kerja Pemda ada pasal 373 dan pasal 374. Dalam pembangunan daerah diatur pada pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Adapun target pembangunan nasional, target pembangunan provinsi. Nah, untuk target pembangunan nasional, kontribusinya yaitu K atau L, provinsi, kabupaten atau kota. Untuk sinkronisasinya dan harmonisasi koordinasi teknis dikoordinasikan oleh Mendagri, Menteri Dalam Negeri, dengan Menteri Bidang Perencanaan. Untuk target pembangunan provinsi, kontribusinya provinsi sama kabupaten. Koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Adapun mendukung dan mewujudkan pembangunan daerah untuk yang pertama, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan pemerataan daya saing daerah, peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan dan pemerataan lapangan berusaha. Yang terakhir, peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260. Rencana pembangunan daerah ada 3. Ada RPJPD, RPJMD, RKPD. Nah, untuk RPJPD, penjabaran dari visi misi arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RT/RW. Untuk RPJMD, penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang bermuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD, penjabaran dari RPJMD yang memuat rencana kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi ketiga dari rencana pembangunan daerah ini ada yang jangka waktu 20 tahun untuk RPJPD,
dan ada yang jangka waktu 5 tahun untuk RPJMD. Sedangkan untuk waktu 1 tahun rencana pembangunan daerah yaitu RKPD. Nah, untuk sinkronisasi perencanaan dan pengarahan pusat dan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, ini adalah struktur yang mana terlihat rencana pembangunan daerah. Ada jangka waktu 20 tahun yaitu RPJPN, dan ada jangka waktu 5 tahun RPJMN, dan ada jangka waktu 1 tahun yaitu RKP. Adapun turunannya di setiap rencana pembangunan daerah. Tahapan penyusunan RKPD. Yang pertama, persiapan penyusunan RKPD. Tim penyusunan RKPD dan agenda kerja tim penyusunan RKPD. Rencana awal RKPD yaitu pengelolaan data dan informasi, forum konsultasi publik, penyusunan rencana PD, rencana RKPD. Yang keempat, musrembang RKPD atau musyawarah berita acara hasil kesepakatan musrembang RKPD. Yang terakhir, rencana akhir RKPD, fasilitasi ranperkada RKPD oleh Menteri, penetapan RKPD. Muatan dari RKPD. Prioritas pembangunan daerah yaitu yang pertama, rencana kerangka ekonomi daerah. Yang kedua, prioritas pembangunan daerah. Yang ketiga, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun. Yang keempat, kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak COVID-19. Ini adalah RKPD pada masa COVID-19. Selain itu, RKPD tahun 2022 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ini adalah sistematika RKPD provinsi, sistematika RKPD kabupaten atau kota. Ada bab 1 pendahuluan menjelaskan gambaran umum penyusunan RKPD. Bab 2 gambaran umum kondisi daerah. Bab 3 kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Bab 4 sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Bab 5 arah kebijakan pembangunan kota atau kabupaten. Yang ke-6 rencana kerja dan pendanaan daerah. Yang ke-7 kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan yang ke-8 penutupan. Nomenklatur program kegiatan subkegiatan. Nah, ini adalah terbagi atas 4 sub kegiatan. Ada pembahasan terkait dengan RKPD dan juga RPJMD ataupun rencana strategis perangkat daerah. Yang ketiga, RPJMD dan juga restra perangkat daerah. Yang terakhir, ini adalah hasil penyusunan nomenklatur program kegiatan. Nah, ini adalah bagian daripada RPJMD dan restra perangkat daerah. Nah, ini adalah tujuan dan penggunaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2016. Digunakan pada tahapan 7 tahapan. Yang pertama, perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penata usaha KEUDA, akuntansi dan pelaporan KEUDA, pertanggungjawaban KEUDA, pengawasan KEUDA, analisis informasi Pemda lainnya. Adapun tujuannya, yang pertama, menyediakan statistik keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, membangun kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah. Yang keempat, mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintah daerah. Yang kelima, membangun kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Yang terakhir, mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ini adalah pemutakhir
Bagaimana jika ada yang belum tertampung dalam Permendagri atau pemerintah dalam negeri nomor 90 tahun 2019, menyadari bahwa dinamika perkembangan akibat perubahan kebijakan maupun urusan daerah, maka dibuang peluang dalam Permendagri untuk melakukan pemutakhir klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari tim teknis lintas komponen. Nah, ini adalah kewenangan provinsi pada sekolah mengenai kejuruan. Mungkin ini adalah pembahasan saya terkait dengan pembangunan perencanaan wilayah, yang mana pendekatannya pada pemerintah dalam negeri dalam melihat pembangunan di setiap wilayah. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.